Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Farah, dosen Mikroekonomika 2, Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Video ini adalah video kedua dari lecture 2 yang membahas mengenai monopoli ya. Jika di dalam video pertama kita sudah membahas mengenai bagaimana monopoli menentukan kombinasi antara harga dan juga kuantitas yang memaksimalkan profit. Ini di pertemuan pertama ya. Satu, kombinasi antara harga monopoli tentunya. Harga monopoli dan kuantitas monopoli tentu adalah profit monopoli. Kita juga belajar mengenai inverse elasticity rule, City rule, di mana kita mempelajari bagaimana monopoli bisa melakukan markup harga yang pada akhirnya menjurus ke profit, dan profit itu bertahan hingga dalam jangka panjang. Nah, markup ini gitu ya, di mana disimbolkan dengan P, ini adalah markup, dan markupnya adalah bentuk persen. P ini ya, sama dengan mohon maaf, minus 1 per elastisitas permintaan terhadap harga. Nah, adanya markup ini juga menunjukkan bahwa adanya misalokasi gitu ya, karena harga di atas marginal cost. Nah, ini yang akan menjadi bahan pembahasan di pertemuan kali ini, yaitu misalokasi sumber daya yang disebabkan oleh monopoli ya. Misalokasi sumber daya. Ya, adanya markup menunjukkan bahwa monopoli mendistorsi alokasi sumber daya. Nah, untuk memahami misalokasi sumber daya ini, kita akan membandingkan antara monopoli versus pasar persaingan sempurna ya. Perfect competition. Dan Anda bisa bayangkannya seperti ini. Misal, di awalnya ada banyak perusahaan yang identik ya, banyak perusahaan identik kecil-kecil yang bergerak dalam pasar persaingan sempurna. Kemudian Anda sebagai investor membeli semua perusahaan kecil tersebut dan menjadikan satu perusahaan besar yang sifatnya adalah monopoli. Nah, kita bandingkan bagaimana harga dan juga keuntungan dan alokasi sumber daya dalam kedua kasus ini. Ilustrasinya, penjelasannya akan saya sampaikan dalam ilustrasi grafik sebagai berikut. Seperti biasa, kita gambar. Ya, di sini adalah harga, di sini adalah kuantitas. Kita pakai Q besar karena kita asumsikan monopoli dulu, karena pasar ya. Kemudian pasar ini menghadapi kurva permintaan yang berkemiringan negatif, price, dan kita tahu di dalam pasar monopoli marginal revenue lebih kecil daripada harga, dan ini sudah kita bahas di video pertama ya, mohon maaf gambarnya agak jelek, marginal revenue, dan terakhir kita akan gambarkan tentu marginal cost. Nah, kita asumsikan terlebih dahulu bahwa tadi ya ada pasar perusahaan yang bergerak di pasar persaingan sempurna. Nah, kita tahu di dalam pasar persaingan sempurna, perfect competition gitu ya, kita tahu bahwa harga itu
sama dengan marginal cost ya, tidak ada markup sama sekali di dalam pasar persaingan sempurna ya. Nah, berarti di sini kita bisa buat kondisi di mana harga sama dengan marginal cost. Saya akan tarik garis. Dan saya akan tulis ini sebagai kuantitas yang dihasilkan oleh perusahaan yang bergerak dalam pasar persaingan sempurna. PC. Nah, kemudian kita umpamakan tadi ya perusahaan kecil tersebut diakuisisi sehingga menjadi satu perusahaan monopoli. Nah, dalam perusahaan monopoli kita ketahui bahwa perusahaan monopoli ketika mereka ingin memaksimalkan harga, maka marginal revenue sama dengan marginal cost. Syarat di mana laba akan bersifat maksimum. Berarti kita punya titik kedua di sini. Saya gambar nih ya. Dan saya bisa tuliskan ini adalah kuantitas yang dipilih oleh perusahaan monopoli gitu ya. Kuantitas monopoli. Tentu saya tarik ke atas karena P adalah fungsi demand-nya ya. Dan kita lihat bahwa harga yang ditetapkan oleh perusahaan monopoli ini lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh pasar persaingan sempurna. Nah, di sini kita bisa analisis beberapa kondisi ya. Ini tadi adalah initial condition-nya, DA. Ya. Kemudian saya asumsikan di sini ada, sebut aja F. Kemudian ini adalah titik B. Di tengah kecil ini saya kasih titik C ya, semoga kelihatan. Nah, pertama yang harus kita ketahui adalah ternyata adanya monopoli menyebabkan kuantitas turun ya, dari PC, dari QPC ke QM, dan menyebabkan harga naik dari PPC ke PM. Nah, equilibriumnya juga berubah. Equilibrium pertama dalam kondisi pasar persaingan sempurna adalah pada dot warna merah, sementara equilibrium setelah monopoli, kita lihat harganya berada di titik PM ini ya. Kemudian saya harus kasih ini dulu, mohon maaf. Bintang dulu di sini. Nah, Oke. Lalu misalokasinya ada di mana? Pertama yang kita pelajari adalah bahwa ketika kuantitas itu turun dari PC dan QM, mungkin ada sumber daya yang nganggur ya, yang tadinya digunakan untuk memproduksi barang, sekarang tidak lagi. Mungkin perusahaan monopoli itu menganggap ada satu perusahaan yang tidak perlu beroperasi lagi gitu ya. Nah, ini saya arsir misalnya dengan warna kuning. Nah, ini ditunjukkan nih ya, adanya misalokasi. Saya bukan misalokasi ya, tapi apa cost saving ya. Tanda kuning mungkin di sini. Yang kuning ya. Cost saving karena apa? Cost saving karena memproduksi lebih sedikit. Less production. Itu yang pertama yang kita pelajari. Nah, yang kedua yang kita ketahui di sini adalah bahwa harga itu meningkat dari PPC ke PM. Ini artinya apa? Consumer surplusnya itu turun. Consumer surplusnya turun sebesar apa? Total consumer surplus yang turun adalah sebesar hijau ini nih. Nih ya.
consumer surplus turun. Saya tulis sebagai loss in consumer surplus loss. Plus loss. Nah, kemudian tapi jangan lupa ya bahwa sebagian dari consumer surplus yang loss ini pada dasarnya ditransfer ke perusahaan monopoli dalam bentuk profit. Nah, kalau Anda ketahui, profit monopoli itu digambarkan di mana sih? Profit monopoli itu digambarkan, tentu Anda tahu, profit adalah total revenue dikurangi total cost ya. Revenue monopoli adalah PM, ini ya, PM, B, QM, dan 0. Ini adalah total revenue monopoli. Nah, ya, total revenue dari monopoli. Nah, total cost-nya tentu adalah ini ya, Q dikali marginal cost atau average cost, bisa di sini. Ya. Tapi sebagian ada yang ditransfer ke produsen profit. Sebagian profitnya itu ini, ya. Nah, jadi consumer surplusnya yang hilang itu ditangkap, ditransfer dari konsumen ke produsen. Secara sosial ini sebenarnya tidak misalokasi ya, karena apa? Ya dipindah aja untungnya dari konsumen ke produsen. Nah, saya bisa gambarkan di sini berarti yang hijau dan merah adalah transfer from consumer to monopolist. Ya. Dalam bentuk apa? Profit. Oke. Nah, selanjutnya ada bagian hijau. Tadi kan total hijau ya, consumer surplus, semoga kelihatan. Ada satu segitiga yang tidak kelihatan di sini ya, kelihatan BCE. Ini bagian consumer surplus yang hilang tapi tidak dibagi atau tidak ditransfer ke siapapun. Jadi saya akan tulis lagi di sini warnanya hijau, tapi spesifik segitiga BCE ya. BCE B, C, E, ini kecil ini adalah bagian surplus konsumen yang hilang yang tidak ditransfer ke tempat manapun. Benar-benar yang loss, yang hilang. Ya. Kemudian sisanya masih ada satu segitiga lain lagi yang akan saya beri warna beda ya. Warnanya mungkin ungu. Yaitu ada di sini nih. Lalu ini apa? Ungu mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Segitiga aja deh ya kali ya. Kita akan gambarkan bahwa di sini ada segitiga. Satunya lagi adalah segitiga, segitiganya beda. Bentuknya adalah seperti ini, warnanya putih aja, yaitu segitiga E, C, F. Nah, segitiga ECF ini apa? Kalau Anda ingat ya, di kurva MC ini, ya, kurva MC, kita kalau dalam pasar persaingan sempurna, kurva MC berarti supply ya, supply oleh perusahaan kompetitif. Ini kita sebut bahwa semua bagian yang ada di sini adalah producer surplus ya. Jadi ketika perusahaan tersebut bergerak dalam pasar persaingan sempurna dan kondisi equilibriumnya ada di titik E dengan kuantitas QPC dan PC, maka kita punya producer surplus P, PC, E, F sampai ke bawah ini.
Nah, kemudian ketika diakuisisi menjadi monopoli, ternyata harganya kan turun ya dari produksinya turun dari QPC ke QM, sehingga kita punya garis yang ini. Nah, yang kita ketahui adalah produser surplusnya hilang nih satu segitiga ini, karena awalnya, let's see, saya kasih kuning ya, nanti saya hapus. Awalnya adalah ini nih, awalnya adalah segitiga ini kan ya. Kemudian, karena harganya kuantitasnya turun dan harganya naik, sekarang dia nggak jadi segitiga lagi, dia jadinya apa bentuknya namanya ini ya, trapesium kali ya, ini trapesium, sehingga ada segitiga yang hilang ini ya. Ya, jadi kita sekarang punya dua segitiga yang hilang gitu ya. Saya mungkin gambarkannya yang BCE saya geser aja di sebelahnya segitiga FCE. Dan saya akan kasih warna hijau agar tidak bingung. Ya, di sini kita punya ya B. Nah, hitam, sorry, B. Nah, tadi yang hijau saya sebutkan sebagai consumer surplus yang memang hilang. Not transferred. Ya. Dan yang segitiga bawah adalah producer surplus loss. Dan kedua segitiga ini yang kita sebut sebagai dead weight loss ya. Jadi segitiga BFC, saya akan kasih merah. Ini yang kita sebut sebagai dead weight loss. Segitiga ini. DWL. Kenapa ya? Dia adalah yang memang hilang gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai adanya misalokasi ya. Misalokasi karena apa? Itu tadi kita tidak jelas. Kalau yang bagian consumer surplus yang dipindahkan ke profit itu bukan loss di dalam social surplus gitu ya. Karena apa? Dari konsumen dipindahkan kepada produsen. Tetapi kalau segitiga dead weight loss ini ya dia hilang, tidak tahu, tidak ditransfer dari siapapun, tidak ada yang menerima dari hilangnya consumer surplus maupun producer surplus. Nah, jadi itu adalah bentuk misalokasi atau distorsi yang terjadi di dalam perekonomian yang disebabkan karena adanya markup yang dilakukan oleh monopoli. Bentuknya yang tadi kita sebut sebagai dead weight loss. Nah, video kali ini cukup singkat. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.